Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas analisis operasional, ANO, dengan topik Inovasi di Industri Perhotelan bagian 4 pada sesi 15. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Channel ini sesi ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya. Kita memulai dengan pembahasan ownership and innovations. Dengan pertanyaan, apa dampak struktur kepemilikan terhadap inovasi? Beberapa penulis telah menyarankan bahwa bentuk struktur pemilik manajer dapat berarti sumber daya yang lebih rendah, lebih sedikit spesialisasi dalam manajemen, dan manajer yang kurang profesional, yang semuanya dapat berdampak negatif pada aktivitas inovatif karena pemahaman yang buruk tentang penentu daya saing. Ketika pendirian hotel dikelola oleh pemiliknya, ada kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam inovasi radikal daripada inovasi tambahan atau augmented innovation. Kita lanjut dengan pertanyaan, apa dampak inovasi terhadap strategi pemasaran? Keputusan strategis perusahaan untuk membedakan dirinya dari pesaing akan mempengaruhi sumber daya produktifnya, layanan yang ditawarkannya, organisasi dan manajemen operasionalnya, dan oleh sebab itu, keputusan inovasinya. Karenanya, aktivitas inovatif akan menjadi konsekuensi dari strategi pasar. Kita lanjut dengan pembahasan ownership and marketing strategi. Keputusan strategis untuk membedakan dapat menimbulkan penerapan langkah-langkah inovatif. Secara khusus, keputusan untuk melakukan inovasi radikal lebih mungkin terjadi pada perusahaan yang strategi diferensiasi didasarkan pada proses penyediaan, karenanya melibatkan lebih sedikit kontak klien dan intensitas modal yang lebih besar. Sebaliknya, strategi diferensiasi layanan yang melibatkan kehadiran sumber daya manusia yang lebih besar cenderung tidak melibatkan inovasi radikal. Analoginya, memilih inovasi inkremental lebih mungkin terjadi di perusahaan di mana strategi diferensiasi didasarkan pada penyesuaian layanan yang diberikan. Perusahaan menyesuaikan diri dengan tuntutan klien dengan risiko sekecil mungkin. Kita lanjut pembahasan experiential marketing, dimulai dari definisi. Bennett Smith telah menyatakan pemasaran pengalaman sebagai pemasaran pengalaman ada di mana-mana. Di berbagai industri, perusahaan telah beralih dari pemesanan fitur dan manfaat tradisional untuk menciptakan pengalaman bagi pelanggan mereka. Pengalaman tidak hanya tentang hiburan. Perusahaan mementaskan pengalaman setiap kali mereka melibatkan pelanggan dengan cara yang pribadi dan berkesan. Pengalaman adalah peristiwa yang melibatkan individu secara pribadi. 3D pengalaman pelanggan, dia berikan pernyataan yang jelas sebagai pertama, desain, pengalaman yang tepat untuk konsumen yang tepat, deliver, commit, dalam kurung secara organisasi dan lintas fungsi untuk menyampaikannya. Ketiga, develop, kemampuan untuk menyenangkan pelanggan. Merancang pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan. Desain pengalaman didorong oleh pertimbangan momen keterlibatan antara orang dan merek, dan kenangan yang diciptakan oleh momen-momen ini. Adalah bagian dari experiential marketing. Bagian sebelah kiri mengenai multidisiplin, ciri dari multidisiplin, kemudian diferensiasi yang membedakan dengan yang lain, kemudian kreasi dari tema-tema yang diberikan. Sedangkan di sebelah kanan menghindari hal yang negatif, meningkatkan hal yang positif, dan partisipasi pelanggan. Sedangkan intinya adalah pleasurable and memorable experience design. Bersifat multidisiplin. Desain memiliki 3 komponen utama, yaitu estetika, fungsi, dan manufaktur. Komponen estetika mengacu pada keindahan, kesesuaian, dan kesan abadi pertama. Fungsi mencakup ergonomi, kegunaan, dan fitur, dan manufaktur melibatkan biaya produksi dan merasakan kualitasnya. Diferensiasi dari yang lain. Pengalaman harus dirancang sedemikian rupa sehingga benar-benar berbeda dari desain orang lain.
Pusat pembelanjaan yang menyediakan permainan salju, video game, sepak bola, tarian, dan lain-lain dapat membedakan dirinya karena desain hiburan yang bervariasi sehingga dapat mengesankan berbagai kelompok orang. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.